Perkenalkan, saya Anggraini Dwi Okvita Barutu dengan NIM 1910602008. Saya akan menjelaskan mengenai materi tentang analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen atau variabel terikat, di mana tujuan dari regresi linier berganda adalah untuk memodelkan hubungan linier antara variabel independen dengan variabel dependen. Cara menghitung regresi linier berganda. Model untuk menghitung regresi linier berganda adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 dan seterusnya sampai Bn(xn), di mana Y adalah variabel dependen atau variabel terikat, X adalah variabel independen atau variabel bebas, A adalah nilai konstanta, dan B adalah nilai koefisien regresi. Dari rumus perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan regresi linier berganda, kita dapat mengetahui yang pertama, seberapa kuat hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat. Misalnya, bagaimana takaran gula, garam, dan penyedap yang ditambahkan dapat mempengaruhi rasa makanan. Yang kedua, nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas tertentu. Misalnya, hasil yang diharapkan dari suatu masakan pada tingkat takaran gula, garam, dan penyedap rasa tertentu. Jika variabel terikat Y dihubungkan dengan variabel bebas X, maka persamaan regresi linier bergandanya adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Keadaan bila koefisien regresi yaitu B1 dan B2 mempunyai nilai yang pertama nilai sama dengan 0. Dalam hal ini, variabel Y tidak dipengaruhi oleh variabel X1 dan X2. Yang kedua, nilainya negatif. Di sini terjadi hubungan dengan arah terbalik antara variabel tak bebas Y dengan variabel bebas X1 dan X2. Yang ketiga, nilainya positif. Di sini terjadi hubungan searah antara variabel tak bebas Y dengan variabel bebas X1 dan X2. Koefisien regresi B1 dan B2 serta konstanta A dapat dihitung dengan menggunakan rumus B1 sama dengan sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurang sigma X2Y dikali sigma X1 X2, lalu hasilnya dibagikan dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 yang dikuadratkan. Rumus B2 sama dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurang sigma X1Y dikali sigma X1 X2, lalu hasilnya dibagikan dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan. Lalu rumus A sama dengan sigma Y dikurang B1 sigma X1 dikurang B2 sigma X2, lalu hasilnya dibagikan dengan N. Di sini dapat kita lihat sama-sama ada perbedaan X yang digunakan pada rumus B1 dan B2 dengan X yang digunakan pada rumus A. Di mana X yang digunakan pada rumus B1 dan B2 adalah X kecil, sedangkan X yang digunakan pada rumus A adalah X besar. Untuk mencari nilai X kecil pada rumus B1 dan B2 memiliki rumus tersendiri, di mana rumusnya sama-sama dapat kita lihat di dalam layar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktasari Anggraina dengan NIM 1910602009 akan melanjutkan presentasi yang disampaikan terlebih dahulu oleh rekan saya tadi. Di sini saya akan membahas tentang koefisien determinasi, di mana untuk mengetahui persentase variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y digunakan koefisien determinasi, di mana rumusnya adalah R kuadrat sama dengan dalam kurung B1 sigma X1Y ditambah dalam kurung B2 sigma X2Y per sigma Y kuadrat. Nah, di mana ada ketentuan, apabila koefisien determinasi bernilai 0, maka dalam model persamaan regresi yang terbentuk, variabel variasi tak bebas Y tidak sedikit pun dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2. Namun sebaliknya, jika koefisien determinasi bernilai 1, maka model persamaan regresinya itu dapat dijelaskan oleh variabel bebas X1 dan X2.
Oke, selanjutnya adalah koefisien korelasi ganda, di mana untuk mengetahui seberapa besar korelasi atau hubungan secara serentak atau simultan antara variabel X1, X2, dan seterusnya, itu dengan variabel Y, dapat digunakan koefisien korelasi ganda. Nah, besar nilai koefisien korelasi ganda ini dapat dihitung dengan rumus R sama dengan akar R kuadrat sama dengan akar dalam kurung B1 sigma X1Y plus B2 sigma X2Y per sigma Y2, di mana apabila R mendekati nilai 1 atau min 1, maka dapat dikatakan semakin dekat hubungannya. Namun sebaliknya, jika nilai R mendekati 0, maka semakin lemah hubungannya atau semakin lemah korelasi yang terjadi. Nya adalah korelasi parsial, di mana korelasi parsial ini merupakan korelasi atau hubungan yang menjelaskan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, di mana dianggap variabel tersebut dianggap konstan. Nah, di mana korelasi parsial ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu korelasi antara X1 dengan X2 yang mana Y dianggap konstan, rumusnya dapat dilihat di sini. Yang kedua yaitu adalah korelasi antara Y dan X1 yang mana X2-nya dianggap konstan. Yang kedua adalah korelasi antara Y dengan X1 yang mana X2-nya dianggap konstan. Nah, di mana rumusnya itu dapat dilihat juga di sini. Dan yang ketiga itu adalah korelasi antara Y dengan X2 yang mana X1-nya yang dianggap konstan, dan rumusnya juga dapat dilihat di sini. Baiklah, dapat dilihat di sini adalah contoh soal, di mana di sini adalah contoh soalnya adalah buatlah persamaan regresi linear dari data pada tabel menggunakan rumus dasar lalu hitunglah koefisien determinasinya. Oke, baiklah. Oke, di sini sudah ada tabelnya, di mana untuk menjawabnya kita akan perlu menggunakan sistem tabelnya yang teman-teman catat atau boleh teman-teman foto terlebih dahulu sebelum kita menjawab ke soalnya. Oke, ini adalah jawaban dan pembahasannya, di mana dari tabel tersebut kita bisa mencari untuk memenuhi tabel-tabel ini seperti X1Y, X2Y, dan seterusnya. Dan ini adalah pembahasannya. Dari pembahasan di atas, jika teman-teman masih ada yang bingung bisa ditanyakan pada kelompok kami. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Bila ada yang kata salah, saya dan teman saya kita mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.